18 dari 76 anggota Paskibraka yang dikukuhkan di IKN, di mana mereka akan menjadi petugas dalam hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, menuai kontroversi. Bukan tanpa alasan, justru karena ada alasan prinsipal membuat masyarakat Indonesia geram, bahkan memberikan satu kesadaran publik bahwa ada gerakan yang kemudian seolah mereka menyatakan hari ini Badan Pembina Ideologi Pancasila sudah layak untuk dibubarkan. Menarik, dan untuk itu mari kita bahas. Teman-teman semua, sebagai pribadi yang pernah menjadi anggota Paskibraka di level kecamatan, ikut seleksi Paskibraka level kabupaten, saya merasa perlu untuk mengomentari ini. Di lain sisi, sebagai seorang muslim, ini juga sudah menyangkut akidah. Sebagai bagian dari kehidupan sosial bermasyarakat, saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh BPIP, di mana mereka menjadi penanggung jawab akan Paskibra sejak 2022 kalau tidak salah, sudah keluar dari jalur dan nilai Pancasila itu sendiri, dan cenderung mereka tidak paham akan nilai-nilai Pancasila. Bahkan ini tendensi yang sangat luar biasa yang kemudian bisa saja menyulut amarah publik dan kemudian membuat gerakan-gerakan yang pada akhirnya akan merugikan bangsa dan negara Indonesia sendiri. Ini bukan sesuatu yang sederhana, sesuatu yang bisa dimaafkan dengan memberikan argumentasi bahwa sudah ditandatangani ketika mereka proses daftar, bahkan konsekuensinya ya memang sudah ditandatangani di atas materai 10.000 gitu ya. Kemudian ada argumentasi bahwa tidak ada pemaksaan untuk melepaskan jilbab, dan kemudian yang paling dungu adalah adanya argumentasi bahwa ini dilakukan hanya pada saat pengukuhan dan pengibaran bendera. Ini menandakan bahwa mereka tidak paham akan bagaimana nilai Pancasila itu sendiri dan kemudian nilai dasar negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya hanya ingin memberikan satu pandangan dan argumentasi yang boleh jadi mungkin teman-teman juga ada yang pro dan kontra, dan itu hal yang wajar. Dan saya tidak akan melarang perbedaan itu, tapi di sini izinkan saya memberikan surat terbuka bagi BPIP, terutama ketuanya gitu ya, yang memberikan pernyataan pada ruang publik dan membuat sakit hati teman-teman, termasuk sebetulnya dari organisasi atau pengurus Purna Paskibra Indonesia juga memberikan rasa kekecewaan yang sangat mendalam. Apalagi orang tua anggota Paskibraka. Mereka sedari kecil, dari sejak usia SD sudah berkerudung, kemudian pemberangkatan dari daerah masing-masing juga tetap memakai jilbab atau kerudung gitu ya. Tapi pada saat pengukuhan, kenapa hal ini terjadi? Kenapa kemudian argumentasi yang keluar demi untuk keseragaman? Kalian paham gak sih dengan nilai-nilai Pancasila yang kemudian di dalamnya jelas ada ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketiga, persatuan Indonesia itu menunjukkan bagaimana value yang kemudian kita yakini, kita berangkat dari ragam yang sangat berbeda, mulai dari ras, agama, suku, bahkan aspek geografis dan psikografisnya. Berangkat dari situ saja harusnya kalian paham bahwa sedari awal kita itu dilahirkan dari ruang-ruang yang sangat berbeda dan unik, yang kemudian memaknai keseragaman atau memaknai persatuan itu bukan dengan menyeragamkan. Justru ketika Anda menyeragamkan, Anda keluar dari nilai-nilai Pancasila yang kemudian di dalamnya melekat toleransi, saling menghargai, menghormati, bahkan integrasi. Jadi apa dasar yang kemudian Anda buat untuk kemudian menyudutkan orang-orang yang punya keyakinan terhadap agamanya dan kemudian jilbabnya? Ini menunjukkan bahwa Anda
BPIP yang saat ini menjadi penanggung jawab sungguh keluar dari nilai-nilai Pancasila. Saya pribadi sangat kecewa dan saya juga sangat prihatin akan hal ini. Apalagi saya pernah terlibat latihan tiap hari untuk bisa mengibarkan bendera Sang Merah Putih bersama teman-teman. Dan saya tidak bisa membayangkan bagaimana kecewanya orang tua serta anak yang kemudian atas dasar seolah-olah tugas negara mereka menggadaikan apa yang kemudian mereka sudah yakini, terlepas bahwa ini akan dibawa pada ruang-ruang yang sifatnya agamis atau agama gitu ya. Dalam konteks yang jauh lebih besar ya, Anda justru tidak toleran, Anda justru tidak Pancasilais. Anda semua justru menjadikan ini satu kondisi yang sangat sensitif, satu kondisi yang bisa saja membuat orang-orang atau masyarakat secara luas memandang bahwa lembaga-lembaga publik yang hari ini ada itu hanya diisi oleh orang-orang yang tidak paham dengan nilai-nilai Pancasila. Ini menandakan bahwa kita prihatin dan kita sangat kecewa. Walaupun ada argumentasi, klarifikasi oleh BPIP, tapi klarifikasi yang diberikan justru memvalidasi apa yang kemudian sedang terjadi gitu ya. Mereka menyatakan bahwa klarifikasinya yang saya dengar dan saya baca bahwa para peserta itu sudah menandatangani peraturan, atau ketika dalam proses pendaftaran mereka sudah tanda tangan peraturan di atas materai terkait dengan bagaimana apa yang akan mereka jalani ketika mereka menjadi anggota Paskibra. Kemudian argumentasi atau klarifikasi yang saya dengar juga bahwa sebetulnya ini tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Kemudian ini hanya dilakukan ketika pengukuhan dan pengibaran bendera. Ini adalah argumentasi dungu yang kemudian dilontarkan oleh orang yang punya label ketua BPIP. Mereka nggak paham bagaimana sih orang-orang seperti ini bisa ada di posisi yang seperti BPIP gitu. Saya nggak habis pikir gitu. Emang nggak ada lagi orang-orang yang paham dengan Pancasila yang kemudian diletakkan di BPIP. Kalau memang BPIP itu harus ada. Memang sedari awal ketua BPIP Wahyudin kalau nggak salah itu seringkali memberikan kontroversi pada ruang publik. Dan ini bukan sekali dua kali, tapi ini justru menambah buruk dan menambah orang atau masyarakat yang tadinya tidak aware terhadap masalah bangsa, akhirnya aware dan mungkin bisa jadi mereka justru akan membenci dan tidak percaya sama negara dan bangsa, bahkan sama pengelola negaranya itu hari ini gitu ya. Jadi dampaknya sangat luas hal semacam ini. Dan kecaman dari berbagai stakeholder, dari berbagai lembaga, bahkan personal yang punya pengaruh juga sangat ramai dibicarakan. Saya berharap ini tidak terjadi lagi dan polemik-polemik semacam ini harusnya bisa diminimalisir. Apalagi kalau kemudian kita ingin memaknai bahwa persatuan dan kesatuan itu sangat diperlukan akhir-akhir ini. Dan jangan pernah memaknai Bhinneka Tunggal Ika itu dengan dalih keseragaman. Kita itu lahir dari perbedaan yang unik dan saking uniknya kita itu punya kesadaran untuk bersatu. Jadi ini sungguh sangat memalukan dan memprihatinkan. Semoga ini diusut dengan tuntas. Ini justru tidak Pancasilais dan justru ini tidak toleran. Semoga pesan ini sampai dan
kita sangat menyayangkan itu semua. Terima kasih banyak. Sekian.